وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام سقاني الكاس مقدما سقاني ألا لله من تلك المدامة وفك القيد من بعد امتحاني وأتعفني بأنواع الكرامة وأوضح في الهوى قصدي وشمعني على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وعادي الراكب لما الحداني إلى سبع نقام بين رام أجبت له ولم ألوي عناني إلى واش ولا أهل الملامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,9 Radio Aswaja FM menyapa dengan Islam rahmatan alamin yang dipancarluaskan dari gedung lantai 3 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Selamat sore warga Nahdien, pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin untuk kesempatan sore hari ini di edisinya hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2023. Ketemu dan jumpa lagi bersama saya Farhan di sore ini, kembali hadirkan salah satu program unggulan dari Radio Aswaja FM, yaitu program Basul Masail yang tentunya kerja bareng bersama dengan Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Dan sore hari ini kita sudah hadir dua orang narasumber yang akan menemani kita semua hingga nanti jelang adzan maghrib ya. Segera kita sapa saja. Untuk yang pertama kita sapa ada Yai Badrus Soleh ini ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Yai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Untuk sore hari ini Yai Badrus Soleh bersama dengan satu orang narasumber kita yang satunya, yaitu ada Gus Haris ya. Kita sapa juga. Assalamualaikum Gus Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga Gus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, kemarin kita pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada yang sore mendengarkan di 100,9 MHz di radio analog atau juga mendengarkan di live streaming, kita ucapkan selamat sore saja. Sementara untuk yang ingin nonton juga di kanal YouTube-nya Aswaja PCNU Ponorogo juga silahkan ya, atau juga di Facebook-nya di Aswaja PCNU Ponorogo juga Anda bisa menyaksikan siaran langsungnya untuk kesempatan sore hari ini. Dan menyingkat waktu sudah beranjak sore, marilah acara Basul Masail untuk sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segera saja kita masuki season yang pertama, pembacaan kitab Tausyih Al-Abdul Qasim. Kepada beliau Gus Haris dulu ya, Yai Badrus Soleh, monggo untuk memulai pembacaan kitab Tausyih untuk sore hari ini, monggo.
Siril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amal jari fayukrahu ay al baul fil qalil minhu dunal kasir. Amal jari anapun utawi banyu kang mili iku fayukrahu mongko den makruhake apa al baulu ay al baulu tegese pipis fil qalili ing dalem banyu kang sithik minhu sangka al jari. Dunal kasiri ora den makruhaken ing dalem banyu sing akeh. Ai fala yukrahu tegese ora den makruhaken apa baulun nguyuh lakinnal aula tetapi ne kang luwih utama iku istinabu ngedoi nguyuh ing dalem banyu al-kasir. Ai al-kasiri tegese banyu kang akeh bil bauli kelawan pipis. Jadi untuk air yang mengalir ini hukumnya makruh apabila air yang mengalir itu kondisinya sedikit. Berbeda dengan air yang alirannya itu deras, ini banter, maka ini hukumnya tidak makruh. Tapi yang lebih utama adalah menjauhi daripada pipis atau kencing di air yang berjalan atau air yang mili tersebut. Wa yukrahu fil laili mutlaqan jarian kanal ma'u auraqida sawaun istabkhara amla. Wa yukrahu lan den makruhake apa baul fil laili ing dalam waktu bengi mutlakon kelawan mutlak jarian iku banyu kang mili kana ana opal mau banyu aura kidan utawa iku banyu kang meneng sawaun iku padha uga istabkhara utawi yen to akeh apa banyu amla utawa ora. Kemudian diteruskan makruh hukumnya kencing di malam hari secara mutlak, baik air tersebut air yang mengalir atau air yang tidak mengalir, baik air itu banyak sekali atau tidak. Walhasil annahu yukrahu fil laili mutlaqan li anal ma'a lailan ma'wal jinni. Walhasil utawi kesimpulane iku annahu sak temene kelakuan iku yukrahu makruhake fil laili ing dalam waktu bengi mutlaqan kelawan mutlak. Iku yukrahu dan makruhaken apa baul fil laili ing dalam waktu bengi mutlakon kelawan mutlak li annal ma'a krana sak temene banyu lailan ing dalam waktu bengi iku ma'wal jinni iku panggonane jin. Jadi kesimpulannya di sini disimpulkan oleh Mbah Nawawi Banten bahwa pada waktu malam hari ini hukumnya makruh secara mutlak pipis pada air baik air tersebut diam ataupun mengalir dengan alasan bahwa kalau di malam hari air tersebut digunakan sebagai tempat oleh makhluk yang tidak kelihatan yang disebut dengan jin. Wa kadza fin nahari illa firraqiti al mustabhari. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkonone yukrahu fil lail. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkonone fil laili yukrahu fil laili fin nahari ing dal wa kadalan kaya mengkono-mengkono yukrahu fil laili fin nahari yukrahu dan makruhakan fin nahari ing dalam waktu raino. Bukan hanya malam hari, bahkan juga waktu siang hari hukumnya juga makruh. Illa firraqiti kejaba ing dalam banyu kang meneng setiap hari kang akeh wal jarilan banyu kang mili al kasiri kang akeh. Air yang mengalir ketika posisinya sedikit baik malam ataupun siang maka ini hukumnya makruh. Walau bala fil bahri masalan fartafat rawatun minhu fayaratun malam yatahaqqaq qauluha minal baul. Walau bala lan lamun pipis sapa wong fil bahri ing dalem segara masalan ing dalem umpamane ya kalau tidak segara ya tempat yang di situ airnya sangat banyak, misalkan kolam yang luas sekali. Fartafaat mongko munggah apa rogwatun untuk minhu sangka bahr. Faya mongko utawi rogwah
iku tahiratun iku suci malam yatahaqqaq ing dalem selagine ora dadi nyata apa kaunuha anane rogwah utawa untuk iku minal bauli sangka uyuh. Ketika ada seseorang pipis di air yang banyak misalnya, kemudian air tersebut mengeluarkan untuk, maka untuk tersebut dianggap suci selama di situ tidak nyata, tidak bisa dibuktikan bahwa untuk tersebut berasal dari air kencing tersebut. Kaan wujida contohnya kaya yen to den temu fiha ing dalem ruah apa raihatuhu ambune baul. Kecuali kalau memang di situ nyata bahwa untuk ini jelas ini adalah hasil dari pipis yang muntuk tadi, karena nek didelok ambune niku pesing. Itu berarti jelas kalau itu najis. Kalau memang tidak ada kejelasan, maka itu untuk tersebut dianggap suci. Wabahasa an-Nawawi tahrimahu ay al-baul fil qalil jarian kana aurakitan. Wabahasalan wis bahas sapa an-Nawawi Imam an-Nawawi tahrimahu ing keharamane pipis ay al-baul tegese pipis fil qalili ing dalem banyu kang sithik jarian padha uga iku mili kana ana apa banyu aurakitan utawa iku banyu meneng. Tapi menurut Imam An-Nawawi niki melalui pembahasan itu berarti sudah melalui penelitian. Beliau mengatakan bahwa melakukan kencing atau pipis pada air yang sedikit ini hukumnya haram, baik air tersebut air yang mengalir atau air yang diam. Ai idza kana hunaka tadhammukun bin najasah, ai idza kana tegese ari kalane ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan, iku hunaka ing dalem kono-kono panggonane baul apa tadhammuhun apa ngratani bin najasati kelawan najis. Wes tani bulan ngedohi aidon kelawan maneh al baula ing pipis sapa wong al baula ing pipis wal go italan ngengek nadban kelawan sunnah tahta sajarati ing dalem ngeser-ngesari uwit al musmirati kang berbuah waktas samroti ing dalem wektune buah wa ghairihi lan ing dalem liyane samroh. Begitu juga termasuk adab daripada melakukan pipis, adab daripada pipis dan beol, termasuk itu adalah menjauhi daripada pepohonan, di bawah pepohonan yang pohon tersebut punya sifat berbuah, baik waktu kondisi pohon tersebut kondisi berbuah atau dalam kondisi tidak berbuah. Wal muradu bitahtiyati mata siru ilaihi as-samroh as-sakitoh ghaliban. Wal muradu tai kang den karepake bitahtiyati kelawan bangsa ngesor, yang dimaksud di bawah pohon itu adalah ma panggonan tasilu kang tumuka ilaihi maring ma apa as-samrotu buah as-sakitoh kang gugur ghaliban ing dalem kaprahe ngadatan ing dalem pengadatane. Wala farqolan ora ana perbedaan iku maujud baina samroti ing dalam antarane buah al mamlukati kang den miliki wa ghairiha as-samroti al mamlukati wa ghairiha lan liyane al mamlukah li annal kalama krana sak temene pembicaraan iku min haitsu tanajus ing saking sekirane utawi as-samroh iku at-tanajusu iku najis. Kemudian yang dimaksud dengan berada di bawah pohon, yang dimaksud bawah, tempat bawah itu adalah tempat di mana ketika ada buah yang jatuh, maka buah tersebut mengenai daripada pipis atau kotoran tersebut, ya. Jadi mengenai kotoran tersebut menurut kebiasaan. Dan di sini juga tidak ada perbedaan antara apakah buah tersebut dimiliki oleh si pelakunya atau buah tersebut tidak dimiliki, jadi pohon tersebut milik orang lain. Karena pembicaraan masalah ini adalah dari segi kenajisannya, jadi dari segi bahwa najis tersebut bisa menajiskan daripada buah yang jatuh yang mengenai daripada kotoran tersebut. Wabis sajaroti lan kelawan uwit.
Wa bisa jarati utai kang den karepake, bisa jarati kelawan uwit, kelawan pohon, iku ma, iku perkara tasmulu kang mengku apa ma an-najma ing wit an-najma ing napa jenenge tumbuhan sing ora ana kayune. Kalburi kaya gandum, wal urzi lan beras. Wal urzi lan beras, wal fuli lan kacang brul, wa ghairi dalika lan sakliyane mengkono-mengkono albur wal urs wal ful. Wa bisamroti lan ngarepaken sapa musannaf wa bisamroti utawi kang den karepaken bisamroti kelawan dawuh samroh iku ma iku perkara yuksadu kang den karepaken apa al intifa'u ngalap manfaat di kelan ma biaklin oleh ngalap manfaat biaklin kelawan mangan awirihi utawa liyane akal. Kemudian yang dimaksud dengan sajarah, kalau yang dimaksud tahtiyah adalah tempat yang dimana ketika buahnya jatuh itu terkena kotoran. Kemudian yang dimaksud dengan pohon tidak diharamkan haram nggih niku tahrim utawa iya haram. Termasuk adab yaitu menjauhi daripada pipis atau ngengek di bawah pohon. Ya, dimaksud pohon itu yang bagaimana? Yaitu setiap tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan yang di situ mengandung kayu ataupun tidak. Artinya mengandung kayu itu bisa tinggi. Kemudian yang tidak mengandung kayu itu kan tumbuh-tumbuhan yang endek-endek itu. Kemudian yang dimaksud dengan buah adalah apapun yang tujuannya ini untuk diambil manfaatnya, baik untuk dimakan atau yang lainnya. Walau nahwi warokin senajan sepadane godhong. Mimma ta'afa anfus, mimma tegese setengah saking perkara ta'afa kang napa jenenge gila apa al anfusu awa-awaan al intifa ing ngalam manfaat bi kelan ma ba'da talwisihi ing dalem sakwuse oleh jibrati nema bin najasati kelawan najis. Kemudian dicontohkan di sini misalkan yang dimaksud dengan buah adalah apapun yang di situ dituju untuk diambil manfaatnya, baik untuk dimakan atau yang lainnya. Sehingga di sini dicontohkan walau ini maksudnya adalah lil ghoyah, meskipun bukan buah tapi berupa daun yang dimanfaatkan, dimana ketika daun itu terkena kotoran tersebut maka orang-orang menganggapnya itu orang-orang itu merasa gila itu bahasa Indonesia apa? Jijik, menjijikkan atau menganggap itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Wa yastanibu madukir ay al-bal wal wait fitorik al-masluk linnas. Wa yastani bulan ngedoi sapa wong ma ing perkara dukira kang den sebut apa ma ay al-baula tegese pipis wal go italan ngengek fitoriki ing dalam dalan. Kemudian termasuk daripada adab tata krama orang pipis dan kencing ngengek itu adalah supaya menjauhi daripada jalan al-masluki kang den liwati linnasi maring menungso. Fayukrahu maka den makruhaken apa dalika mengkono-mengkonone al-baul wal ghaid fihi ing dalam at-tariq al-masluk linnas. Jadi dimakruhkan pipis buang kotoran di tempat di mana di situ dilewati oleh manusia. Wakilalan den dawaken yahrumu. Apa sing den dawaken yahrumu at-taghawwud wa alaihi jama'atun likaunihi yajlibu al-la'na kasiron adatan. Wakilalan den dawaken rupane dawuh yahrumu at-taghawwudu, yahrumu haram apa at-taghawwudu ngising wa alaihi lan iku ing atase kila yahrumu at-taghawwud jama'atun utawi akeh-akeh ulama. Jadi menurut pendapat banyak ulama yang sangat banyak sekali menyatakan bahwa taghawwud atau ngising di tempat yang dilewati manusia itu hukumnya haram. Karena likaunihi yajlibu alakna, karena likaunihi krana anane taghawwud iku yajlibu nari apa taghawwud alakna ing misuh-misuh kasiron kelawan akeh ngadatan ing dalam pengadatan. Karena
apa jenenge itu menjadikan seseorang itu misuh-misuh, melaknati. Ora roh blenyok itu kan mesti misuh-misuh. Gelem ra gelem. Nggih monggo dipun terusaken ammatoriku al-mahjur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ammat tariqu ana pentawi dalan al mahjuru kang ora den liwati fala kahata mongko ora ana kemukruhan ku maujud fihi ing dalem tarik wa fi maudhi'iz zilli lan ing dalem panggonan iyup-iyup saifan ing dalem waktu ketiga ay waqtal hari tegese ing dalem waktu panas wa fi maudhi'i syamsi lan ing dalem panggonan panas sitaan ing dalam waktu rendang ay waqtal barodi tegese ing dalam waktu adem wal muradu tawi kang den karepake bidzalikal maudi ing dalam kono panggonan iku kullu mahalin saben-saben panggonan wairi mamlukin kang ora den miliki li ahadin mari wong suci yok satu kang den sejo li ghardin krana yok satu kang den sejo apa mahal li ghardin krana sejo kaisaten kaya nyambut gawe au makilin utawa ngalap ngaso utawa istirahat fayukrahu mongko den makruhake apa zalikam kono mazukira in ijtama'u lamun kumpul sapa nas lija izin mari wong kang menangake wa yahrumulan haram apa mazukir idza kana ing dalem nalikane ana apa zalikal mahalu mukena panggonan iku mamlukan den miliki lil ghairi mari wong liya wa ila lamun ora idza kana zalikal mahal mamlukan lil ghair bian aja tamau lawan gambare yen to kumpul sapa nas lil muksi krana ngalap besel au lil ghibati utawa ngrasani fi dzalika ing dalem kono zalik wala yukrahu mongko ora den makruhake wala yuhramu lan ora den makruhake apa baul wal ghaid wala yuhramu lan ora den haramake apa baul ghaid bal yung dabu balik den sunahake apa baul wal ghaid au yajibu tawa wajib apa baul wal ghaid in afdal lamun nekaake apa baul wal ghaid ilaman il maksiati maring nyegah maksiat in tayaqqona lamun yakinake sapa wong zalika ing mengkono ifdha au dzannahu tawa berprasangka utawa nyono sapa wong hu ing zalik wayam bahilan sayukjo fisaki ing dalem mamang apa al karahatu sangit nazaran krana ningali ila anal asla maring sak temene asal fil ijtima'i ing dalam kesepakatan iku al ibahatu wana nggih sampun dipun aturaken ning Pak Yai Batus kula wau bahwa ketika kita dirunut ke atas masalah ghaid atau buang air besar atau pipis dan sebagainya itu ketika di jalan yang terbiasa dilewati manusia maka itu hukumnya dimakruhkan bahkan itu wakilah kan tenggil wakilah yahrumul at-taghawud bahkan ngising niku ada yang berpendapat itu diharamkan. Adapun jalan yang tidak dilewati atau mungkin enggak yang tidak dilewati maka itu tidak ada kemakruhan untuk di sini tapi yang saya khawatirkan itu kan kalau orang kados kula ngeten biasane ngarit. Kalau dalan. Kadang jangan-jangan itu menjadi pembenaran terus sanggon kok. Meskipun tidak diwakrohkan gitu. Kadang dalane garakan biasa kula liwati gitu. Nah, tapi kok bisa sanggon-sanggon gitu. Tapi itu tidak ada kemakruhan. Adapun di tempat yang
napa niku nggih tempat untuk berteduh. Mayang ini tempat musiman. Tempat berteduh baik itu waktu 3, waktu panas atau waktu rendang, musim dingin atau musim penghujan. Wal muradu bidal mauti kullu mahalin ghairu mamlukin. Ketika itu memang sama sekali tidak ada yang tidak dimiliki, tapi memang biasanya itu sengaja untuk tempat beristirahat, baik itu istirahat atau untuk pekerja, maka hukumnya itu dimakruhkan. Jika tapi tidak dimiliki, andaikan itu memang tidak dimiliki, maka andaikan tadi tidak dimiliki tapi itu sudah menjadi kebiasaan guleren wong atau untuk tempat istirahat untuk orang bekerja ketika istirahat dan sebagainya, maka itu dimakruhkan. Atau tapi ketika itu memang dimiliki maka hukumnya itu haram. Nah, kecuali ngeten, kados ngeten keterangan ketika itu tidak dimiliki bian ijtama'u lil muksi awil ghibati fi fala yukrahu tadi ila akhiri. Terus kemudian in afdha ila man'il masyati in tayaqana dzalika audzan nahu. Nah, akan tetapi ketika tempat untuk beristirahat itu tidak dimiliki dan terbiasa untuk melakukan perbuatan maksiat, misal ya terbiasa untuk COD, untuk apa, suap, itu tempat ya untuk suap, mungkin suap pejabat dan sebagainya, untuk ghibah dan sebagainya, sabung ayam. Jika itu diyakini, memang itu diyakini ya, atau zon, dalam fikih zon itu kan sudah kuat kan, sudah kuat. Itu bahkan tidak ada kemakruhan. Wayang bagi nek karo sak kemamangan itu makruh, tapi bahkan itu disunahkan, bahkan bisa menjadi wajib. Ya mungkin saja kalau kita runut zaman sekarang, ya mungkin kalau pejabat-pejabat yang sering suap dan sebagainya kan itu memang bukan sak tapi zon prasangka kuat, ya misal di kafe dan sebagainya, ya itu oleh di sini. Jika kita punya keyakinan atau zon, jadi dari zon lah, keyakinan 100% atau zon itu pun sudah kuat untuk jadikan dalil hukum, itu oleh di sini, bahkan disunahkan, bahkan wajib jika itu memang bisa untuk mencegah maksiat. Tapi aja sampai lah. Wa fi sakbilan ing dalam aling-aling fil ardi ing dalam bumi wa huwa tabi sakep bi fathil musallasati kelawan den waca fakkah sak kang den Sakbi leh kan diwaca sak titik telu iku an-nazilu barang kang tumurun al mustadiru kang bunder wa ulkhiqa lan den padhaake bihi kelawan sakit apa asyarabu lengkang mujur apa anu niki apa terowongan bi fathata ini kelawan den waca fatkah loro ni sarab wa huwa tawi sarab iku asakku lengkang mujur li annahu krana sak temene kelakuan iku qad yakun terkadang ana iku fi dzalika ing dalam kono syarab apa hayawan dhaifun kang apes faya ta'adda mongko tampa lara apa hayawan au qawiyun utawa hayawan kuat fayu adzihi mongko nglarakake apa hayawan dhaif hu ing hayawan kang larakake apa hayawan qawi hu ing hayawan dhaif wa limalan krana perkara kila den dawuhake apa innal jinna sak temene jin iku taskunu manggon apa jin dzalika ing mengkono syarab faqat tuaddi mongko terkadang larakake sapa jin man ing wong nyabulu kang nguyuh sapa man fihi ing dalem syarab waruya lan den riwayatake sapa annahum sak temene jin iku qatalu mateni sapa jin Sa'dan ing Sa'ad bin Ubadah ing Sa'ad bin Ubadah
lama bala ing dalem akane nguyuh sapa Sa'ad bin Ubadah fihi ing dalem syarab. Lah teng mriki dipun bahkan napa termasuk beol ataupun pipis neng leng di dalam bumi. Jadi ya bolongan-bolongan itu termasuk di mriki dimakruhkan. Masuk gua Gus ya. Dalam Gua. nah mungkin gua niku termasuk leng. Nggih Pak Uti. Kegeden. Jenenge leng iki mestine ya cilik. Aling-aling mbok. Jadi leng jero bumi tapi Rong ya. mungkin Rong lah. ya rong. Sampeyan dirong. Wujud. Nah niku kan nggih niku kados an-nazul al-musru. Jadi bolongan bundar. Lah niku disamakan dengan leng. Itu adalah syarab. Sing dadi leng sing mujur nek leng kan dlutung gitu. Nggih. Leng sing mujur mungkin terowongan iku kula nak saure piye iki sih. Kan mujur gedhe apa cilik? Terowongan apa jenenge? Rong. Syarab. Rong. Rong. Kan Rong mujur. cuyu, rong wolu. Wa ulhiqa. Wa ulhiqa bi asyarabu bi fathatain. Nek rong iso medun ya iso lurus ya. Lah niki leng kang mujur iki ya semacam apa nggih? Apa terowongan. Semacam terowongan. Dadi sing leng mujur itu terkadang di dalamnya itu ada hayawan yang lemah, artinya ya hayawan yang menjadi apa itu biasanya yang menjadi korban, jadi objek binatang yang kuat. Atau ketika kita pipis ataupun beol di situ bisa menyebabkan hayawan yang kuat nindih nih hayawan itu. Artinya di situ merugikan hayawan yang ada berada di leng mujur napa leng ndelep jero ya. Wali makila innal jinna taskunu dzalika faqatu addi man yabulu fihi. Jadi jin itu karena nggih jin itu sakliyane manggon ning air, terus juga bertempat di air ataupun di WC juga bertempat yang leng. Nah, itu khawatirnya kan. Yo taskunu dzalika faqatu addi. Lah niku kadang itu tempatnya panggonane jin. Nah, jinnya pas payah mau utan pengajian duyuwe. Lah niku kan nonton ternyata itu tempatnya jin. Karena pernah terjadi diriwayatkan ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah niku dibunuh jin. Nah itu dibunuh jin karena apa melakukan sebuah kesalahan kecil. Nggih niku napa mipisi napa uyu teng leng. Lah niku mungkin kebetulan teng tempat iku wonten jine sedang pertemuan apa bar apa itu pegatan cek emosi-emosine. Tapi sakniki udah dicor iki lho. Emosi. Lah dok tanggal tuwek lha kok lek duyu iki. Kok kira jine ya. Sing nunggone lesu. Walabtu sakbi utawi lafaz sapi iku sakitun gugur. Ayo ghairu mazkurin tegese ora den tutur fi ba'di nusahil matni ing dalam sebagai nusahe kitab matan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk Romo Yai Badrus Soleh. Rasa edik ora sampai. Lampun itu beda. Pripun? Lagi mulai tekalmu bab awal, Pak. Wah, sik dawa to. Oh iya. Nen dhuwure. Oke, sampun nggih. Baiklah warga nanti pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada sekali lagi. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pembacaan kitab Tasya Ibnu Qasim ya terkait dengan apa namanya yang namanya leng tadi yang tidak diperkenankan untuk buah hajat ya. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan juga fadilahnya dari apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi. Dan untuk warga Nadine yang sore hari ini ingin bergabung juga, monggo silakan Anda bisa bergabung di via WhatsApp-nya di nomor 0823 3423 2299 0823 3423 2299. Kita tunggu kita nanti kebersamaannya sore hari ini di program Basul Masail ya. Yang ingin bertanya-tanya terkait dengan hukum atau terkait dengan fikih, amalan-amalan atau juga kegiatan sehari-hari yang sekiranya berkaitan dengan agama gitu ya, dan juga hukum atau juga
kebolehan atau tidaknya, monggo silakan Anda bisa bergabung di sore hari ini ya. Untuk yang menyaksikan kita di kanal YouTube-nya Aswaja FM PCN Ponorogo juga selamat sore, ada Facebook juga selamat sore. Selamat bergabung aja, Anda bisa menyaksikannya secara langsung untuk pengajian sore atau kajian sore hari ini bersama dengan LBM Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo bersama Romo Yai Badrul Soleh dan juga Gus Haris. Kita break dulu untuk beberapa saat untuk nanti kita memasuki sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Jadi pastikan aja warga Nadine tetap simak dan stay tune terus di 100,9 Radio Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. مفتاح
يتيمة عصماء Omah kok kaya ngene apike. Cek omah sapa iki? Mbah, Gawe kaget aku. Iki omahmu to? Apik, gede, tapi kok kaya durung ana listrike to, Le? alhamdulillah Mbah. Inggih, niki griya kula. Lah niku masalahe Mbah. Satosipun kula badhe pasang listrik, tapi dereng ngertos panggenane lho Mbah. Wah, putune bae ternyata gak gaul blas jebulnya. Nek arep pengin pasang listrik, kono mara nang service Kandi Listrik. Sak kidule perapatan jeruk sing mlebu ngetan kono lho. Nggih pun Mbah, nek ngoten kula tak bidal mriku. Lah kopi pun ndi? Dayong malah ditinggal lunga. Rumahku adalah istanaku. Listrik adalah kebutuhan utamanya. Pasang dan sambung aliran listrik Anda bersama CV Sri Kandi Listrik yang melayani pemasangan dan penyambungan aliran listrik baru untuk kebutuhan rumah tangga, pabrik, perusahaan, perumahan, gudang, dan lain-lain. Dengan proses mudah, murah, dan dapat hadiah. Ingat, sebelum listrik menyala, belum dipungut biaya. Hubungi CV Sri Kandi Listrik, Jalan Godang nomor 71A, Patian Kidul, Siman, Ponorogo, atau sebelah selatan perempatan Jeruk Sing masuk ke timur, kurang lebih 200 meter, dengan nomor telepon 0352 482 456 atau HP 081 335 707 097. CV Sri Kandi Listrik, listrik menyala, baru Kang bayar. Sondong, sik to, leren sik. Aku ki ape takon. Ono apa lho, Nduk? Kok sajake penting banget ki? Ngene lho, Kang. Aku ki arep takon. Tandurane pari lan sayuranmu kae lho. Kok ketoke subur banget. Ijo royo-royo. Janjane obatmu apa to? Oh, iku to. Coba kene tak kandhani rungokno tenan iki. Iya Kang, ndang kaget to, ndang dikandani. Aku ki pengen ndang ngeroh kok iso. Tanduranku subur, iso ijo royo-royo, mergo aku nggawe produke Andava Agro Indo. Masa pertumbuhan, aku nggawe Andavit sak saset kanggo 2 tangki. Nah, luwih maksimal meneh ditambah Aminovol kuwi kanggo nyegah seman-semen. Terus di masa pembuahan, aku gawe sushi premium. Pariku jebule iso bareng ampiah serempak. Nek pembobote, aku gawe Anda Extraka. Dene obate sundep utawa beluk, aku gawe Anda Hipo. Terus kanggo antisipasi jamur, aku gawe Anda Blas. Ye, wis juos to. Yo nek ngono, aku tak andang blonjo obat. Ben tanduranku kaya tanduranmu kuwi, Kang. Iya, Nduk. Produke Andava Agro Indo emang jos gandos. Lengkap produke dijamin berkualitas.
Pancen leres kanggo sedulurku tani yen pengen tandurane pari, jagung, delik, sayur-sayuran lan buah-buahane apik, ojo lali gawe produk saka Andava Agroindo. Mutu lan kualitasnya terjamin, cocok kanggo para dulur-dulur tani. Produk Andava Agroindo saged panjenengan pundhut wonten ing toko-toko ugi kios-kios pertanian sacelaiku dalam panjenengan. Andava Agroindo, pilihan petani Indonesia. Amung nyimpen ing awang-awang, kapan iso kaleksanan? Ki apa to, Bu? Kok jo kawang barang ki ngimpi piye? Oh, niku lho Bapak. Sejatosipun kula niku pun kepengin sangat tindak dateng Mekah umroh sesarengan kalih panjenengan. Tapi kek pripun lan daftare nggih datang pundi? Wis ngene ae, Bu. Ayo, daftar wae ning NU cabang Ponorogo. Wis to, fasilitasnya komplit lan bener-bener terpercaya. Untuk mengobati kerinduan bersimpuh ke Baitullah, tunaikan ibadah umroh dan haji Anda bersama Asosiasi Bimbingan Haji dan Umroh NU Cabang Ponorogo. Bukan janji atau halusinasi, insya Allah siap mengantarkan Anda ibadah umroh dan haji yang mandiri. Anda akan dibimbing oleh para kiai yang mumpuni dalam praktek maupun teori yang akan menjaga, mengawal, membina dan memperkuat akidah jamaah umroh dan haji di Tanah Suci. Dengan fasilitas perlengkapan umroh, mutawif, dan pemandu yang berpengalaman, air zam-zam, makan 3 kali sehari menu Indonesia, ziarah di Makkah dan Madinah, serta masih banyak lagi yang lainnya. Segera daftarkan diri Anda di kantor cabang NU Ponorogo, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 60 Ponorogo. Telepon 0823 0229 9649 atau studio radio Aswaja FM Ponorogo. Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin.
بشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام Terima kasih untuk warga Nadine pendengar setia Radio Swaja FM dimanapun berada. Anda masih menyimak mendengarkan program kita untuk sore hari ini dan segera kita masuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab ya. Dan masih ada kesempatan bagi warga Nadine yang ingin bergabung juga, ingin berpartisipasi juga, ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait mungkin ada permasalahan yang sekiranya belum mendapatkan penjelasan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kegiatan kita sehari-hari yang mungkin bertanyakan ini boleh atau enggak, ini haram atau halal, ini makruh atau mubah atau yang lainnya atau sunnah juga, monggo silakan Anda bisa bergabung di via WhatsApp-nya di nomor 082334232299 082334232299 ya. Oke, kita tunggu untuk sore hari ini di programnya Basul Masail ya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk dari Bu Ani yang ada di kawasan Soko, ini warga Nadine yang sudah bergabung. Ini kawasan Soko terkait dengan mungkin sedikit terkait dengan tema kita sore hari ini ya. Tadi terkait dengan buang hajat ya. Ini hukumnya untuk mungkin buang hajat di hutan gitu ya, di rimbunan itu gimana hukumnya gitu guys? Semoga buang hajat. Iya ya, mungkin ya kepeksa atau sudah kebulat tenanan terus langsung blusuk besar. Yang tadi kan sudah dijelaskan kalau memang itu di bawah pohon itu kan yang tadi yang dimakruhkan Pak. Itu kan di pohon yang musmaroh yang berbuah. Berbuah. Kalau di tempat rimbun kalau tidak berbuah itu kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apalagi kalau tidak ada kemakruhan sama sekali, andaikan itu di hutan bukan jalan yang terbiasa dilewati, artinya bukan jalan manusia ya. Iya. Itu kan juga tidak apa-apa. Itu kan yang karena apa? Tadi dimakruhkan, bahkan itu dimakruhkan karena dilaknati atau dipisui wong. Iya. Karena dipisui wong atau karena dilaknati orang, karena itu mengganggu kenyamanan orang lewat atau gimana. Iya. Mungkin itu. Itu. Ada tambahan dari Sampun. Sampun. Oke, baik. Itu Bu Ani yang ada di kawasan Soko ya, mungkin kebiasaan juga ketika berada di hutan ibaratnya kebolat dan masuk ke rimbunan gitu ya, pengen pipis di situ, berarti itu tidak boleh saja gitu. Boleh saja. Yang penting tidak di bawah pohon. Ya boleh ya, pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah. Semisal pohon yang nggak ada buahnya, kayak di misalnya di rumput gajah itu guys. Untuk rumput gajah itu kan agak tinggi juga, rimbunan gitu guys. Jadi untuk tempat-tempat yang di situ yang dimaksud pohon di situ kan meliputi baik pohon yang punya kayu dahan ataupun pohon-pohon yang rendah. Cuma yang dimaksud musmiroh itu adalah hasil daripada baik daun ataupun buah-buahan itu untuk dikonsumsi, dimanfaatkan, sehingga nanti kalau di situ terjadi daun ataupun buah ini nanti jatuh mengenai najis tersebut ya, maka kan menjadi yang mau makan akhirnya kan jijik itu. Yang dimakruhkan seperti itu. Kalau yang makan hewan guys, kalau yang memakan hewan ya itu rumput di situ tadi tidak masuk dalam pembahasan. Oh gitu ya. Kalau hewan itu mestinya yang tidak dimakan kan paling yang lingkup sekitar itu kan sedikit sekali. Tapi kalau manusia wis roh
neng kono ngesori diisingi kan wis paribasane roh buahe niku pun beda. Lebih binatang paling yang mungkin yang terkena saja yang dia tidak mau baunya dari baunya. Kalau yang tidak terkena ya santai-santai saja binatang. Sehingga kemakruhan itu yang dijadikan ukuran manusianya. Hukumnya makruh loh ini. Makruh. Tidak sampai pada haram. Kok dikira gak oleh. Tapi bisa sampai. Baik, itu terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua ini keluar dari tema kita untuk sore hari ini. Dari Pak Ahmad yang ada di Balong ini ya. Nggak tahu ini mungkin ya dari ada keluarganya atau gimana nih ya kasusnya ini. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan operasi kecantikan, memperindah tubuh, memperindah wajah kayak gitu, operasi mungkin tanam alis atau mungkin operasi bibir kayak gitu, itu menurut Islam gimana itu? Jadi dalam pandangan Islam ini kan bahwa manusia itu kan harus menerima kudrah iradah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi artinya kalau memang manusia itu memang seharusnya seperti itu, maka ya tidak boleh merubah takdir daripada pemberian daripada Allah. Jadi misalkan seseorang itu ketika umur itu sudah mencapai 50, otomatis mau tidak mau kan kulit itu kan sudah berubah, keriput. Ini memang sudah takdir kudrah iradah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak boleh dirubah. Kalau dirubah maka dia terkena hukum haram merubah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti kalau di situ ada hajat lain, misalkan karena kecelakaan sehingga mengakibatkan wajahnya rusak, kemudian menjadi jelek, maka itu boleh karena dalam rangka pengobatan. Atau misalkan karena sakit sehingga membutuhkan operasi plastik. Operasi plastik itu kan mestinya kan bukan plastik yang ditempelkan. Cuma istilahnya. Istilahnya gitu. Itu mungkin nambahin Mas Gusaris. Ya di sini ya saya cuma menambahi tadi itu beda lah tadi masalah hukum haram ya. Seperti orang bertato, tapi ketika konsekuensinya entah itu haram dalam taghyirul khalqi tadi ya, merubah ciptaan dan sebagainya sama dijelasan Kiai Badrus. Tapi kalau sudah terlanjur, misal contoh operasi plastik, itu nanti kan bicaranya kalau orang mukallaf kan wajib beribadah, wajib melakukan sholat. Bagaimana nanti untuk raf'il hadas, berwudu dan sebagainya. Dan keterangan ulama ketika sudah iltiham artinya itu sudah melekat menyatu. Operasi plastik di sini contohkan operasi plastik, maka wudunya sah. Kalau belum itu belum sah. Karena kalau sudah iltiham berarti sudah menyatu ke kulit. Ya kalau nggak nasawur nih operasi plastik ini apa piye mboten paham jadi. Apa plastik ditempel-tempel ini jelas dalam ulama dawuhnya ngoten niku ketika sudah iltiham maka wudunya sah. Seperti orang pakai tato, kalau tato yang temporer itu menjadi manek. Menjadi manek penghalang usul ma'ilal basyar. Tapi kalau tatonya tato permanen itu ya. Kalau soal wudu tetap sah. Karena tintanya itu di dalam kulit, bukan di luar. Yang haram itu adalah mentatonya kan gitu. Jadi kampun. Oh iya, terima kasih itu terkait dengan operasi itu tidak diperkenankan, intinya seperti itu ya. Kalau juga ada udzur ya seperti kecelakaan tadi diperbolehkan ya. Kemudian pertanyaan yang lain adalah ini dari Pak Ahmad yang ada masih di Balong nih. Orang yang sebagian dari anggota tubuhnya terluka dan air membahayakan dirinya, bagaimana dapat melakukan wudhu? Apakah harus mandi wajib atau bertayamum ini? Jadi mungkin punya luka, terus kalau kena air itu kan jadi sakit gitu.
Terus bagaimana cara untuk berwudu atau mandi gitu? Pakai tayamum atau gimana mau? Jadi nanti kita lihat apakah nanti lukanya ini berada di anggota wudhu dan tayamum ataukah di luar itu. Sehingga kalau lukanya itu misalkan tidak berada di anggota wudhu, misalkan di sebelah paha, itu kan kalau wudhu untuk hadas kecil, untuk menghilangkan hadas asghar ini kan tidak masalah, tidak jadi kendala. Tapi kalau untuk melakukan menghilangkan hadas besar, ya. Nah ini menjadi kendala, sehingga harus melakukan dua wudhu sekaligus, jadi mandi dan tayamum double. Ya. Dan ini tidak harus tertib, apakah tayamum dulu ataukah mandi dulu, ini bebas, bisa mandi dulu kemudian untuk menggantikan anggota tubuh yang luka yang tidak terkena air ini diganti dengan tayamum. Dan untuk yang luka ini cukup diusap saja, memakai air. Ada tambahan, Gus? Nggih, sampun nggih pun cekap niku kaitane kados contone niku cuma penekanan biasanya ngeten. Teng Jawi kados teng Ratu Qori kan Sohibul Jabirah. Lah niku wong sing diperban. Niku biasane nggih ngeten, nek masyarakat awam itu keranten nggih tidak begitu intens atau memperhatikan bagaimana saya sholat. Ya. Jadi hal-hal yang dianggap sepele, saking dianggap sepele sampai orang ngerti. Jadi ketika diterangkan kok ada kombinasi antara wudu dan tayamum. Misalnya contohnya kados dipunaturaken Pak Ibadah wau, umpami astone tangane niku kenging niku anggota wudu. Kemudian diperban. Lah niku jarang sekali orang yang tahu ternyata di situ di dalamnya wudu itu ada tayamum juga. Tayamum, ya benar. Nah itu ada tayamum. Nah ini sebenarnya ya memang harus banyak yang tahu masalah ini. Karena tapi kalau lukanya ringan ya enggak masalah, harus dilepas. Biasanya kayak tayamum berwudu itu cuma diusap aja tanpa tayamum, itu orang-orang pahamnya seperti itu mungkin Gus ya. Nah, itu belum sah. Belum sah itu. Apalagi kan gini kan, untuk Sohibul Jabirah sendiri di dalam pelaksanaannya itu kan ada beberapa syarat. Artinya ketika luka ini nanti diperban, maka peletakan perban itu harus dalam kondisi suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau pas peletakannya ini dalam kondisi dia tidak suci, dalam kondisi dia punya hadas, maka dia masuk dalam kategori faqidut tahurain. Dia tidak wudu juga tidak bisa, tayamum juga tidak masuk. Sehingga yang harus dia lakukan adalah melakukan sholat lihurmatil waktu. Jadi wudunya wudu semampunya. Sholatnya sholat lihurmatil waktu. Kemudian nanti kalau sudah sembuh, sudah kondisinya sudah normal, maka sholat dalam kondisi tidak sempurna atau harohnya itu harus diulangi. Baik, itu terima kasih untuk, karena waktu juga nih sudah di 5:30. Dan jadi, itu saya ada tambahan sedikit, dan itu banyak sekali terjadi di rumah sakit. Bahkan orang sakit terkena infus itu kan wudunya jelas tidak bisa sempurna, tayamumnya juga tidak bisa. Sehingga harus melakukan sholat lihurmatil waktu. Sehingga nanti kalau dia sudah sembuh, maka dia harus i'adah, mengulangi sholat-sholat yang sholatnya itu tidak, wudunya tidak sempurna, tayamumnya tidak sempurna. Nah kalau tidak sembuh terus mati gimana? Ya kalau mati artinya kita ini sudah tidak punya tanggungan kewajiban sholat. Kewajiban kita sudah gugur karena kita sudah melaksanakan sholat lihurmatil waktu. Beda kalau tidak sholat sama sekali, nanti kalau kita mati pasti ditanya malaikat. Berapa hari kamu tidak sholat? Biasanya orang yang menyepelekan kan ketika sholat itu. Terutama ya rumah sakit yang Islam ya itu khusus. Ya itu selain masalah itu juga memperhatikan posisi tidur. Karena kalau biasanya itu ngeten, orang itu
kan selama masih punya akil, mukallaf kan kewajiban sholat. Iya. Posisinya yang juga diatur. Kalau tidak bisa tidur miring kan mustalqiyatul rumah. Nah itu posisinya kan kalau kepala harus di barat, kaki di timur. Apa itu? Nah posisinya kaki di barat. Jadi nanti wajahnya menghadap kiblat. Tapi kalau itu kan kalau tidak memenuhi syarat itu ya sholatnya dihormati waktu tadi. Karena tidak memenuhi syarat sebisanya. Tapi ya tuntutan bagi rumah tangga sebisanya sebaiknya itu ya juga diatur. Oh iya. Apa bednya kita arahkan ke timur barat gitu kan. Barat. Kalau bisa. Kalau bisa. Iya, iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sudah mepet banget. Dan sebelum kita akhir, monggo barokah doa untuk Romo Yai Badrul Soleh, monggo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati sayyidina rasuli ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzinuka diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kullu shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amalika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibairin wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana fir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam warzuqna kamal mutabati lahu tuhirun wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Romo Yai Badrul Soleh dan Gus Karis yang sudah hadir sore hari ini. Insya Allah ketemu lagi di hari yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan umur panjang. Amin. Marilah acara sore hari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Farhan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا